Alhamdulillah, di hadapan kita ini banyak makanan. Ada kisah yang menarik berkaitan dengan makanan. Ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana kaum muslimin itu akan diserang oleh sekutu-sekutu orang-orang kafir dari kaum Quraisy maupun dari orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Nah, saat itu Rasulullah mengajak para sahabatnya membuat parit, membuat kali ya, dari sekeliling kota Madinah itu untuk menjaga pasukan yang sangat banyak karena dari berbagai suku. Jadi dibutuhkan pertahanan yang kuat. Pertahanan yang kuat saat itu adalah usul dari sahabat Salman Al-Farisi membuat parit sehingga kuda itu tidak bisa melewati parit itu. Terbayang betapa beratnya pekerjaan saat itu. Dan Rasulullah aktif juga ikut membuat parit di sana. Sampai Rasulullah itu lupa atau enggak memikirkan sudah berapa hari beliau ini tidak makan gitu ya. Saking konsentrasi membuat parit itu. Ada sahabat Jubair bin Abdillah melihat Rasulullah yang kurang memperhatikan makan, akhirnya inisiatif untuk membuat jamuan. Akhirnya pulang ke rumah, izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya izin pulang ke rumah." Akhirnya oleh Rasulullah diizinkan pulang ke rumah menemui istrinya. Bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, di rumah ini ada apa?" Kata istrinya, "Kita nggak punya apa-apa kecuali gandum semangkok ini dan anak kambing yang kurus." Kata istri Jubair bin Abdillah. Kata Jubair, "Nggak apa-apa, tolong masak ini. Gandum dimasak, nanti anak kambing yang kurus ini kita sembelih dan tolong dimasak buat jamuan Rasulullah." Nah, akhirnya setelah dimasak, jadilah itu gandum sudah jadi roti, kemudian daging kambing juga sudah jadi masakan. Mungkin kalau kita mungkin gulai lah atau empal ya Pak Didi. Tapi hanya sepanci kecil karena memang anak kambingnya itu kurus gitu. Akhirnya Jubair menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, di rumah sudah ada masakan buat Rasulullah, tapi tolong karena masakannya sedikit, hanya beberapa orang saja." Gitu. Nah, kemudian oleh Rasulullah, "Kalau begitu, silakan kamu pulang dulu ke rumah dan bilang ke istrimu, sebelum saya mengambil makanan itu, tolong jangan dibuka dulu makanan itu." Pesan Rasulullah kepada Jubair bin Abdillah. Akhirnya Jubair bin Abdillah pulang ke rumah dan disampaikanlah pesan Rasulullah kepada istrinya, tolong makanan ini tetap tertutup kecuali Rasulullah yang membukanya. Nah, kemudian Rasulullah mengajak semua sahabat yang sedang membuat parit itu, "Ayo sahabat-sahabatku, kita semua makan di rumah Jubair bin Abdillah." Gitu. Semua sahabat yang sedang membuat parit itu. Nah, Jubair bin Abdillah yang menunggu di rumah melihat Rasulullah datang dengan para sahabatnya, "Walah, ini banyak sekali. Ini gimana, masakan cuma sedikit." Tapi kata istrinya, "Tapi kan Rasulullah sudah pesan." Yakinlah apa yang diucapkan Rasulullah itu. Insya Allah makanan ini berkah, cukup. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah, makanya ketika mau makan itu kita berdoa, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar." Ya Allah, berkahilah makanan ini. Yang namanya berkah itu cukup. Yang namanya berkah itu bisa mencukupi untuk semuanya. Dan qadarullah itu, makanan yang hanya sepanci itu bisa mencukupi
buat Rasulullah, buat sahabat-sahabat, bahkan buat keluarga Zubair bin Abdullah juga cukup. Ini keberkahan dari doa dan keyakinan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam adab makan itu minimal ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, kata Rasulullah itu, samillah, ingatlah Allah ketika akan makan itu, maka doa. Kemudian biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Ingat, ini pesan Rasulullah, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kiri itu buat pembersihan, bukan untuk makan, bukan untuk minum, ya. Jadi makanlah menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, wayalika, makanlah yang ada di sekitar kita, yang dekat-dekat saja. Umpama di sini ada gorengan, ada pisang, ada salak, ambil. Nah di sana jauh tuh, nggak usah diambil. Tapi kalau mau, minta kepada yang dekat-dekat tuh, tolong sih geser piringnya ke sini, gitu. Jadi jangan sampai merogoh. Jadi minimal ada 3 dalam bab makanan itu. Adabnya, adabut ta'am, sebutlah Allah, ingatlah Allah ketika akan makan. Bacalah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, atau lebih lengkapnya dengan doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, gitu. Kemudian gunakan tangan kanan, ambil makanan yang terdekat dengan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kemampuan kepada kita untuk mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.